Bisakah mukjizat dijelaskan secara logis? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering muncul ketika kita mencoba untuk menghubungkan keyakinan agama dengan ilmu pengetahuan. Sebagian besar kisah agama, termasuk kisah-kisah dalam Alkitab atau Al-Quran, memuat kejadian-kejadian luar biasa yang dianggap sebagai mukjizat. Salah satunya adalah kisah Bahtera Nuh. Kisah ini selalu mengundang perhatian banyak orang. Bagaimana mungkin sebuah bahtera bisa menampung semua spesies di dunia? Bagaimana mungkin banjir besar melanda bumi, menenggelamkan segala sesuatu hingga ke puncak gunung tertinggi? Banyak orang menganggap kisah ini sebagai cerita simbolis, tetapi bagi sebagian yang lain, ini adalah kisah yang harus dipahami secara harfiah. Hari ini, kita akan membedah kisah ini, tetapi bukan dari sudut pandang iman atau dogma agama. Kita akan mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, yaitu sains dan sejarah, untuk memahami apakah mungkin hal tersebut dapat dijelaskan dengan logika dan data yang tersedia. Kisah Nuh seringkali digambarkan dengan sangat dramatis. Seluruh dunia tenggelam dalam air hingga mencapai puncak Gunung Everest. Jika kita berpikir secara ilmiah, skenario ini menjadi sangat sulit untuk diterima. Mari kita coba untuk menghitung berapa volume air yang diperlukan untuk menenggelamkan seluruh bumi hingga ke puncak Everest, yang memiliki ketinggian sekitar 8.848 meter di atas permukaan laut. Secara geologis dan fisika, untuk mencapai ketinggian ini dengan volume air yang melimpah, kita akan melibatkan perubahan besar pada volume air dunia. Di bumi, total volume air diperkirakan sekitar 1,332 miliar kilometer kubik. Namun, untuk menenggelamkan gunung-gunung tertinggi seperti Everest, kita akan membutuhkan volume air yang melebihi kemampuan kapasitas permukaan air dunia. Bukankah ini sesuatu yang mustahil menurut hukum fisika dan geologi yang kita pahami? Namun, bukan berarti kisah ini harus dianggap sebagai mitos tanpa dasar. Sebaliknya, kita bisa melihat kisah ini sebagai representasi dari peristiwa bencana lokal yang sangat besar yang pada zaman dahulu dipahami sebagai seluruh dunia. Di masa lalu, kawasan Mesopotamia dan wilayah Timur Tengah adalah pusat dari banyak peradaban besar seperti Sumeria, Babilonia, dan Asiria. Di kawasan ini, sungai-sungai besar seperti Sungai Eufrat dan Tigris menjadi sumber kehidupan dan peradaban. Apa yang terjadi jika salah satu wilayah ini yang dipenuhi peradaban dan kehidupan mengalami bencana besar seperti banjir yang menenggelamkan desa dan kota? Kecelakaan besar semacam itu akan dianggap sebagai banjir yang menenggelamkan seluruh dunia bagi mereka yang ada di sana. Wilayah seperti Cekungan Laut Hitam juga memiliki potensi sebagai lokasi yang dianggap sebagai pusat dari peristiwa tersebut oleh peradaban kuno yang ada di sekitar itu. Bukti geologis mengarah pada teori yang dikenal sebagai Black Sea Deluge atau banjir Laut Hitam, yang diperkirakan terjadi sekitar 7.000 tahun yang lalu. Teori ini mengusulkan bahwa permukaan air Laut Hitam tiba-tiba naik secara dramatis, menenggelamkan wilayah pesisir yang selama ini dihuni oleh peradaban kuno. Kenaikan permukaan laut yang cepat ini diduga disebabkan oleh perubahan iklim atau bencana alam lainnya yang memicu banjir besar. Perubahan ini akan menenggelamkan desa-desa dan peradaban yang berada di sekitar Laut Hitam. Bukti geologis menunjukkan lapisan tanah yang mengindikasikan perubahan iklim yang mendalam, termasuk bukti dari sisa-sisa tanaman dan hewan yang terkubur di bawah sedimen. Inilah yang bisa menjadi dasar untuk kisah-kisah banjir besar yang kemudian diteruskan dalam bentuk legenda dan mitos oleh peradaban yang ada pada waktu itu. Kita beralih ke Bahtera Nuh. Dalam kisah klasik, ukuran Bahtera Nuh seringkali digambarkan sangat besar sampai menampung segala jenis spesies di bumi. Namun, jika kita melihatnya lebih dekat, ukuran bahtera yang disebutkan dalam teks-teks kuno sebenarnya lebih mirip dengan ukuran kapal pengangkut barang atau ternak pada masa itu, bukan kapal raksasa yang menampung setiap makhluk hidup.
Berdasarkan pengukuran dan interpretasi standar kuno, kita bisa melihat bahwa bahtera itu kemungkinan besar dibangun untuk tujuan perlindungan lokal, bukan kapal raksasa yang mampu menampung jutaan spesies di dunia. Ini lebih cocok dengan interpretasi sejarah bahwa kapal tersebut dibangun untuk menyelamatkan mereka yang berada di sekitar wilayah tersebut, bukan seluruh bumi. Ukuran kapal yang besar sesuai dengan kapasitas kapal pengangkut ternak terbesar pada masa itu, yang memiliki tujuan melindungi kehidupan lokal yang terkena bencana besar. Kesimpulannya, kisah Bahtera Nuh bukanlah sekedar mitos atau cerita tanpa dasar. Ini adalah penggabungan dari memori sejarah tentang sebuah bencana alam yang besar yang melanda wilayah tertentu, yang kemudian diceritakan ulang dengan makna moral dan spiritual yang mendalam. Kisah ini mungkin menggambarkan kejadian nyata yang terjadi di suatu tempat, tetapi dikemas dengan pesan moral yang bertujuan untuk mengajarkan ketakwaan, ketabahan, dan kebijaksanaan. Alih-alih hanya melihatnya sebagai cerita agama, kita bisa menganggap kisah ini sebagai salah satu catatan sejarah yang diwarnai dengan pengajaran spiritual yang diwariskan turun-temurun sebagai cara untuk mengingat peristiwa besar dalam sejarah manusia.